Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan sedikit tentang memahami pendidikan dan hubungan antar kelompok. Anggota kelompok kami adalah saya, Tia Apriliana Putri, absen 2, Umi Habibatul Lailiyah, absen 4, Tiwi Eka Agustin, absen 5. Materi pembahasan kita yaitu yang pertama, pengertian pendidikan dan hubungan antar kelompok. Yang kedua, prasangka dalam hubungan antar kelompok. Yang ketiga, struktur hubungan antar kelompok di sekolah. Pengertian pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang sistematis dalam upaya memanusiakan manusia. Pendidikan dapat diartikan secara sederhana sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Dalam perkembangannya, istilah pendidikan atau pedagogi berarti pendidikan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa agar ia menjadi dewasa. Selanjutnya, pendidikan diartikan sebagai usaha yang dijalankan orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai hidup atau penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental. Kemudian, ada beberapa pengertian pendidikan yang diberikan oleh para ahli. Yang pertama, John Dewey. Pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia. Yang kedua, Langeveldt. Pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan anak kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak itu. Atau lebih tepatnya, membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Yang ketiga, Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang keempat, J.J. Rousseau. Pendidikan adalah memberikan pembekalan yang tidak ada pada masa anak-anak, akan tetapi kita membutuhkannya pada waktu dewasa. Selanjutnya, hubungan antar kelompok. Pendidikan merupakan salah satu hal yang utama yang mampu mempengaruhi pola pikir dan perilaku baik seseorang maupun kelompok. Kita dapat menghindari adanya suatu kelompok yang terbentuk dalam kehidupan bermasyarakat, baik itu karena terbentuknya dengan sendirinya maupun terbentuk dengan terstruktur dan direncanakan. Sehingga dalam suatu masyarakat akan terbentuk beberapa kelompok yang saling berinteraksi dalam masyarakat tersebut. Usaha untuk saling berinteraksi antar kelompok disebut dengan hubungan antar kelompok. Prasangka dalam hubungan antar kelompok. Yang pertama, definisi prasangka menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Baron dan Birne tahun 2004, prasangka adalah sikap negatif terhadap anggota kelompok tertentu. Yang kedua, menurut Mires tahun 2012, menyatakan prasangka adalah penilaian negatif yang telah dimiliki sebelumnya terhadap satu kelompok dan masing-masing anggota kelompoknya. Yang ketiga, menurut Carol Witt dan Carol Tavris tahun 2007, prasangka adalah ketidaksukaan yang kuat dan tidak berdasar atau kebencian terhadap sebuah kelompok yang didasarkan pada stereotip negatif. Dari definisi prasangka menurut para ahli tersebut dapat kita simpulkan bahwa prasangka adalah penilaian negatif atau ketidaksukaan bahkan kebencian terhadap suatu kelompok ataupun individu yang diwujudkan melalui sikap negatif
yang biasanya terjadi karena adanya konflik atau ketidaksukaan terhadap individu atau kelompok lain. Aspek-aspek prasangka menurut Ahmadi tahun 1991, prasangka terdiri dari 3 aspek, yaitu yang pertama aspek kognitif, yaitu merupakan sikap yang berhubungan dengan hal-hal yang ada dalam pikiran. Yang kedua, aspek afektif, yaitu merupakan proses yang menyangkut perasaan-perasaan tertentu seperti ketakutan, kedengkian, simpati, antipati, dan sebagainya yang ditujukan kepada objek tertentu. Yang ketiga, aspek konatif, yaitu prasangka merupakan suatu tendensi atau kecenderungan untuk bertindak atau berbuat sesuatu terhadap objek tertentu. Yang ketiga, mengenai faktor-faktor prasangka. Menurut Portinga tahun 1990, prasangka memiliki 3 faktor utama, yaitu yang pertama, stereotip. Stereotip adalah kombinasi dari ciri-ciri yang paling serius diterapkan oleh suatu kelompok terhadap kelompok lain atau oleh seseorang kepada orang lain. Yang kedua, jarak sosial. Jarak sosial adalah suatu jarak psikologis yang terdapat di antara 2 orang atau lebih yang berpengaruh terhadap keinginan untuk melakukan kontak sosial yang akrab. Yang ketiga, diskriminasi. Diskriminasi adalah perilaku menerima atau menolak seseorang semata-mata berdasarkan keanggotaannya dalam kelompok. Yang keempat, ciri-ciri prasangka kelompok. Ciri-ciri prasangka berdasarkan penguatan perasaan in-group atau kelompok kita dan out-group atau kelompok mereka, yaitu yang pertama, proses generalisasi terhadap perbuatan anggota kelompok. Yang kedua, kompetisi sosial. Yang ketiga, penilaian ekstrem terhadap anggota kelompok lain. Yang keempat, pengaruh persepsi selektif dan ingatan masa lalu. Yang kelima, perasaan frustasi atau scapegoating. Yang keenam, agresi antar kelompok. Yang ketujuh, dogmatisme. Yang kelima, penyebab munculnya prasangka dalam hubungan antar kelompok, yaitu 1. Prasangka sebagai sesuatu yang dipelajari dari lingkungan sosial budaya seseorang. Dengan kata lain, prasangka dapat muncul dari dorongan faktor eksternal individu terhadap individu atau kelompok lain yang dijumpainya seperti sekolah atau lingkungan pergaulan. Yang kedua, prasangka sebagai alat mencapai tujuan praktis, umumnya berkaitan dengan pemenuhan ekonomi, kekuasaan, dan pengakuan harga diri seseorang. Yang ketiga, prasangka sebagai aspek yang melekat di dalam kepribadian individu atau faktor internal. Sekian penjelasan dari saya mengenai prasangka dalam hubungan antar kelompok. Baik, saya akan menjelaskan bagian poin ketiga, yaitu struktur hubungan antar kelompok di sekolah. Sekolah sebagai suatu organisasi, maksudnya sekolah merupakan suatu organisasi formal. Organisasi merupakan unit sosial yang dengan sengaja dibentuk dan dibentuk kembali untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Selain itu, untuk menciptakan interaksi sosial sehingga orang atau siswa-siswi dapat berhubungan satu sama lain di sekolah. Kemudian, struktur hubungan antar kelompok di sekolah. Program pendidikan di kalangan siswa-siswi bergantung pada struktur sosial di sekolah. Kebanyakan negara mempunyai penduduk yang berbeda-beda. Misalnya menganut agama yang berbeda, adat istiadat, kebudayaan, dan lain-lain. Berdasarkan perbedaan tersebut, mungkin akan menimbulkan golongan minoritas di kalangan para siswa dan siswi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kelompok dalam sekolah dapat digolongkan berdasarkan pada 1. Status sosial orang tua siswa. Hal tersebut sering ditemui di sekolah-sekolah dan hal ini dapat terjadi di dalam maupun di luar sekolah.
Kedua, hobi, minat, maupun bakat. Jika memiliki kesamaan hobi, mendorong timbulnya rasa kebersamaan di antara mereka. Misalnya, anak yang suka olahraga voli cenderung akan bergaul dengan mereka yang suka voli. Ketiga, intelektualitas. Ada juga peluang terjadi kelompok-kelompok berdasarkan tingkat intelektualitas mereka, meskipun tidak menjadi yang dominan. Keempat, jenjang kelas. Faktor ini merupakan yang paling dominan. Biasanya, anak yang memiliki tingkatan kelas lebih tua suka berbuat seenaknya kepada adik kelasnya. Hal ini dapat menyebabkan pergaulan di antara siswa-siswi di sekolah menjadi tidak baik. Kelima adalah agama. Biasanya kegiatan keagamaan dan perayaan peribadatan agama yang mereka anut sering dipertemukan dalam kebersamaan atau kepemilikan. Keenam, asal daerah. Hal ini juga dapat menciptakan peluang terbentuknya suatu kelompok di sekolah, namun bukan hal yang dominan. Kemudian dilanjutkan dengan faktor yang menjadi penyebab manusia berkelompok. 1. Adanya persamaan senasib. 2. Tujuan yang sama. 3. Ideologi yang sama. 4. Musuh bersama. Dan yang kelima, suku bangsa yang sama atau kelompok etnik yang sama. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.